Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaldi Rifki Anugrah dengan NIM terakhir 070 dari kelas TI 2021B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian jaringan komputer secara umum dan menurut para ahli. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, yang dimana jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonom atau mandiri. Abdul Qadir 2003. Jaringan komputer adalah hubungan dua buah simpul, umumnya berupa komputer atau lebih, yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan pertukaran data. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Ada 4 jenis jaringan berdasarkan jangkauannya, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama adalah PAN, yaitu Personal Area Network, yang merupakan sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi. Yang kedua adalah LAN, yaitu Local Area Network, yaitu jaringan yang jangkauannya sebatas di area lokal. Yang ketiga adalah MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang jangkauannya meliputi area perkotaan. Yang keempat adalah WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan yang jangkauannya meliputi area suatu negara atau antar negara. Gambar di kanan berikut adalah contoh dari penerapannya. Pembagian jaringan berdasarkan cara mengaksesnya. Intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Berdasarkan penggunaan kabel. Wired network atau jaringan berkabel. Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UDP. Wireless network atau jaringan nirkabel. Berbeda dengan jaringan berkabel atau wired network, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Unicast adalah metode pengiriman pada MP4 yang konsepnya adalah point-to-point atau one-to-one. Jadi, paket yang dikirim hanya akan diterima oleh satu host. Analoginya adalah seperti topologi di atas, ada PC0, PC1, PC2, PC3, dan PC4 yang berada dalam satu segmen jaringan. Lalu ada dua PC yang sedang berkomunikasi, contohnya PC0 dengan PC1. PC selain PC0 dan PC1 tidak akan mengetahui ataupun ikut berkomunikasi. Multicast adalah metode pengiriman pada MP4 yang memiliki konsep one-to-many. Multicast menggunakan MP4 menggunakan IP 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Dapat kita analogikan ada PC0, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Lalu PC0, PC1, dan PC2 sedang berkomunikasi tanpa diikuti oleh PC3 dan PC4. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah ketika seseorang pelatih memberikan instruksi kepada pemainnya tanpa diketahui oleh tim lawan. Broadcast adalah salah satu metode pengiriman di MP4 yang memiliki konsep one to everyone. Merupakan alamat IP4 yang didesain agar diproses oleh semua host dalam jaringan yang sama. Jika ada satu host yang mengirimkan paket secara broadcast, maka setiap host yang aktif di segmen jaringan yang sama akan memprosesnya. Topologi jaringan. Topologi bus.
Kelebihan topologi bus yang pertama adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus yang pertama adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Yang kedua adalah proses sending, mengirim, dan receiving atau menerima. Data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang ketiga adalah topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Gambar di kanan adalah contoh penerapan topologi bus. Topologi ring. Kelebihan topologi ring yang pertama adalah memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru lebih bisa dibilang cukup mudah. Yang keempat, instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring. Yang pertama adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi kolision atau tabrakan data. Gambar di kanan adalah contoh penerapan dari topologi ring. Topologi star. Kelebihan topologi star yang pertama adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini masih tetap berjalan dan tidak memengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi star yang pertama adalah jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. 2. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Gambar di sampingnya adalah contoh dari penerapan topologi star. Topologi mesh. Kelebihan topologi mesh yang pertama adalah jarum pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya data tabrakan atau kolision. Banyak bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Gambar di kanan ini adalah contoh penerapan dari topologi mesh. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.